Di video kali ini kita akan bahas tentang sistem persamaan. Yang akan dibahas di sini adalah SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel dan SPLTV atau sistem persamaan linear tiga variabel. Untuk bagian yang pertama terlebih dahulu, sistem persamaan linear dua variabel. Dari pengertiannya terlebih dahulu, persamaan linear dengan dua variabel itu merupakan persamaan yang mengandung dua variabel yang nilainya belum diketahui. Kemudian disebut sebagai sistem karena terdapat lebih dari satu persamaan yang saling berhubungan dan memiliki satu penyelesaian. Dengan bentuk umumnya seperti berikut ini. Untuk persamaan yang pertama, AX tambah BY sama dengan C. Kemudian persamaan kedua, PX tambah QY sama dengan R. Di mana A, B, C, P, Q, dan R di sini merupakan anggota bilangan real. Dengan keterangannya, AP itu merupakan koefisien dari X, B dan Q merupakan koefisien dari Y, X dan Y-nya sebagai variabel, kemudian C, F itu sebagai konstanta. Nilai X dan Y yang memenuhi penyelesaian dari kedua persamaan linear dua variabel ini disebut sebagai himpunan penyelesaian atau biasa disingkat HP. Langsung ke contoh soalnya saja. Untuk soal yang pertama, jadi diketahui di sini persamaan pertama yaitu 3x tambah 2y sama dengan 8. Kemudian persamaan keduanya x kurang 4y sama dengan min 2. Jadi ini merupakan persamaan pertama dan ini merupakan persamaan kedua. Langkah yang pertama, kita mengeliminasi salah satu variabel. Bisa kita eliminasi variabel X atau variabel Y. Sebagai contoh, kita akan mengeliminasi variabel X. Jadi langkah pertamanya, eliminasi variabel X. Maka kita tulis kembali persamaannya. Kemudian karena yang akan dieliminasi adalah variabel X, maka kita kalikan kedua persamaan ini dilihat berdasarkan angka di depan variabel X. Jadi karena di sini 3x dan di bawah di sini sekalipun tidak ada angka, tapi kita tahu bahwa di sini selalu ada satu yang tidak ditulis. Kita kalikan secara berlawanan. Jadi yang di atas kali dengan angka yang di depan yang di bawah, berarti kali 1. Yang di bawah kali dengan angka di depan yang ada di atas, berarti kali 3. Kemudian kita kalikan secara keseluruhan, berarti 3x tambah 2y sama dengan 8 dikali 1. 3x kali 1 tetap 3x tambah 2y kali 1 hasilnya tetap tambah 2y sama dengan 8 kali 1 8. Kemudian yang di bawah juga dikali dengan yang di bawah di sini, berarti x kali 3 diperoleh 3x, negatif 4y kali 3 berarti negatif 12y sama dengan negatif 2 kali 3 berarti negatif 6. Setelah sampai di sini kita lihat tanda dari angka yang ada di depan variabel x. Di sini tandanya sama-sama positif. Kalau dia tandanya sama, baik tanda positif atau sama-sama bertanda negatif, maka ini kita kurangi. Kalau tandanya berbeda, maka kita gunakan tambah. Nanti sebentar saya jelaskan lebih detail. Maka 3x kurang 3x itu hasilnya kan 0. 0x. Dan itu yang disebut dengan mengeliminasi variabel x. Jadi nanti sebentar variabel x-nya akan hilang. Kita lanjut saja dulu. Positif 2y kurang negatif 12y. Yang dikurangi atau ditambahkan hanya angka yang di depan variabel. Positif 2y kurang negatif 12. Berarti karena seperti ini berubah menjadi tambah. 2 tambah 12 hasilnya adalah positif 14. Berarti di sini ditulis tambah 14. Y sama dengan 8 kurang min 6. 8 kurang min 6 sama seperti tadi, berarti menjadi
8 tambah 6 hasilnya adalah 14. Sebelah sini berarti 14. 0x, 0 kali x hasilnya 0, maka tersisa 14y sama dengan 14. Kemudian kedua ruas kita bahagi dengan 14, atau supaya gampangnya untuk memperoleh nilai y-nya, maka 14 bahagi dengan angka di depan variabel y. T y sama dengan 14 bagi 14, maka diperoleh y sama dengan hasilnya adalah 1. Jadi dengan mengeliminasi variabel x, kita akan mendapatkan nilai dari variabel y. Itu tujuan dari mengeliminasi variabel x. Sekarang setelah kita memperoleh nilai dari variabel y, kita substitusi y ke salah satu dari persamaan ini. Sebagai contoh, kita substitusi ke persamaan 1, maka kita ambil persamaan 1, 3x tambah 2y sama dengan 8. Kemudian setiap variabel y yang ada di persamaan ini kita ganti dengan yang diperoleh, maka diperoleh 3x tambah 2y nya diganti dengan yang diperoleh, yaitu 1. Berarti 3x tambah 2 kali 1, 2 dengan 8. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 2, sehingga yang tersisa adalah 3x yang di sebelah kiri, di ruas kiri, atau secara gampangnya positif 2 ini kita pindah ruas, berubah menjadi negatif. Berarti 8 dikurangi 2. Kalau positif menjadi negatif, kalau negatif menjadi positif. Maka diperoleh 3x sama dengan 8 kurang 2, 6. Untuk x-nya sendiri, kita bahagi kedua ruas dengan 3. Atau supaya gampangnya, 6 bahagi dengan angka di depan variabel x. Berarti 6 bagi 3. Diperoleh x sama dengan hasilnya adalah 2. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah, kita tulis x terlebih dahulu 2, y-nya adalah 1. Jadi itu yang dicari. Mungkin ada yang bertanya, apa sih sebenarnya itu himpunan penyelesaian? Jadi sebagai pembuktiannya saja, untuk himpunan penyelesaian itu, kalau kita ganti angka-angka di sini, x dan y-nya diganti berdasarkan yang telah kita peroleh, maka hasilnya akan sesuai. Kita coba saja pembuktian. Jadi untuk persamaan yang pertama, 3x tambah 2y sama dengan 8. X dan y-nya kita ganti dengan himpunan penyelesaiannya, kita akan lihat apakah hasilnya akan sama dengan 8 atau tidak. Berarti 3, x-nya diganti 2, y-nya diganti 1. 3 kali 2 berarti 6, tambah 2 kali 1, 2. Maka diperoleh 6 tambah 2, 8. Dan hasilnya adalah sama. Apakah hanya kebetulan? Kita coba yang kedua, persamaan kedua. X kurang 4y sama dengan min 2. Sama seperti tadi, setiap variabel x dan y-nya diganti dengan yang diperoleh. Berarti x ganti 2, kurang 4, y-nya diganti 1. Apakah hasilnya akan sama dengan min 2 atau tidak? Berarti 2 kurang 4 kali 1, 4. 2 kurang 4, hasilnya adalah min 2. Dan ternyata terbukti bahwa jika angka-angka 2 dan 1 ini kita ganti dengan x dan y, maka hasilnya akan sesuai. Itu yang dimaksud dengan himpunan penyelesaian. Semoga sampai sini bisa dimengerti. Sekarang kita coba dengan soal yang sama. Kita akan mengeliminasi variabel y terlebih dahulu. Apakah akan mendapatkan nilai yang sama atau tidak? Kita akan coba. Sekarang kita akan coba menggunakan contoh yang sama, tapi kita akan mulai dengan mengeliminasi variabel y. Apakah akan mendapatkan hasil yang sama atau tidak? Maka kita tulis kembali persamaannya.
Kemudian karena yang dieliminasi adalah variabel y, maka kita cukup perhatikan yang variabel y. Sebenarnya dikali dengan angka yang ada di depan, berarti ini kali 4, ini kali 2 kan. Tapi kita juga sebenarnya bisa ini kali 1 dan ini kali 2. Tujuannya kenapa seperti itu? Karena nanti sama-sama akan mendapatkan hasil yang sama. 2 kali 2 hasilnya sebentar 4 kali 1 hasilnya sebentar 4. Itu tujuannya untuk mengeliminasi, mendapatkan angka yang sama. Kita lanjut saja dulu. Sehingga diperoleh 3x tambah 2y sama dengan 8 dikali 2. Berarti 3 kali 2 6x tambah 2y kali 2 berarti 4y sama dengan 8 kali 2 16. Yang di bawah x kali 1 berarti tetap x negatif 4y kali 1 berarti negatif 4y sama dengan min 2 kali 1 min 2. Sebenarnya kalau kali 1 tinggal kita tulis lagi. Kemudian untuk mengeliminasi variabel y, kita lihat tanda di depan angkanya. Di sini positif, di sini negatif. Kalau tandanya beda, maka di sini kita gunakan tambah. Kalau di sini tandanya sama, entah dia sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka yang di sini kita pakai kurang. Kalau yang di sini beda tandanya, baik yang di atas tambah, yang di bawah kurang, atau sebaliknya yang di atas yang kurang di bawah yang tambah, maka di sini kita gunakan tambah. Jadi itu cara menggunakannya. Dan kebetulan karena yang di atas tambah di bawah kurang atau tandanya berbeda, maka kita gunakan tambah. Sehingga yang lainnya menyesuaikan. Berarti diperoleh 6x tambah x atau 6 tambah 1 berarti 7x. 4y positif tambah negatif 4y berarti 4 positif tambah min 4 menjadi, kalau tambah dengan negatif berarti 4 kurang 4 hasilnya adalah 0. Itu tujuannya, jadi 0y. Kalau misalnya kita ganti di sini kurang, itu akan menjadi 4 kurang min 4 kan. Kurang dengan negatif akan menjadi tambah, nantinya hasilnya akan menjadi 8 bukan menjadi 0. Makanya kita gunakan tambah. Kemudian 16 tambah min 2 berarti 16 tambah min 2 menjadi tambah dengan negatif berarti berubah menjadi kurang. Hasilnya 16 kurang 2 menjadi 14. 7x tambah 0y tersisa 7x sama dengan 14. X sama dengan 14 bagi 7. Kedua ruas kita bagi dengan 7. Diperoleh X sama dengan 14 bagi 7, 2. Jadi sama seperti tadi, nilai X nya adalah 2. Sekarang kita akan lihat apakah kita akan memperoleh nilai Y yang sama dengan 1 atau tidak. Maka langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai X, berarti kita substitusi X ke salah satu persamaan ini. Karena tadi kita pakai persamaan 1, sekarang kita coba ke persamaan 2. Maka kita ambil persamaan 2, X kurang 4Y sama dengan min 2. Kemudian setiap variabel X nya diganti dengan yang telah kita peroleh. Artinya diganti dengan 2 kurang 4Y sama dengan min 2. Kita akan lihat berapa nilainya. Maka diperoleh kedua ruas kita kurangi dengan 2, atau supaya gampang, 2 ini positif 2 ini kita pindah ruas, sehingga yang di sini tersisa min 4Y, min 2 nya tetap positif berubah jadi negatif. Diperoleh min 4Y sama dengan min 2 kurang 2 min 4. Maka untuk Y kedua ruas kita bahagi dengan negatif 4, atau
min 4 yang di sini kita bahagi dengan angka di depan variabel X. Diperoleh Y sama dengan min 4 bagi min 4. Hasilnya adalah positif 1. Maka sama seperti tadi, ternyata himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 2, Y-nya 1. Jadi, mau dieliminasi variabel X terlebih dahulu atau variabel Y terlebih dahulu, hasilnya akan tetap sama, asalkan dikerjakan dengan benar. Untuk soal nomor 2 bisa kalian coba sendiri. Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Sekarang kita akan bahas tentang SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk SPLTV hampir sama seperti SPLDV, bedanya kalau tadi 2 variabel, maka di SPLTV berarti terdapat 3 variabel yang nilainya belum diketahui. Untuk bentuk umumnya, persamaan pertamanya adalah A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Persamaan keduanya A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Persamaan ketiga A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Untuk A, B, C, dan D-nya masih sama seperti tadi anggota bilangan real. Dengan keterangan di sini, A itu baik A1, A2, atau A3 adalah koefisien dari X, B-nya itu adalah koefisien dari variabel Y, C-nya adalah koefisien dari variabel Z, dan variabelnya adalah X, Y, dan Z. Sedangkan untuk D adalah konstanta. Jadi masih sama seperti tadi, nilai X, Y ditambah nilai Z-nya adalah himpunan penyelesaian dari persamaan linear 3 variabel. Langsung ke contoh soalnya saja. Jadi di contoh soal ini masih sama seperti tadi, kita akan menentukan himpunan penyelesaian. Tapi bedanya kalau tadi hanya 2 variabel atau kita akan menentukan nilai X dan Y, di sini ditambah variabel baru yaitu variabel Z. Jadi kita akan menentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi himpunan penyelesaian dari SPLTV-nya. Jadi langsung saja ke penyelesaiannya. Jadi di sini terdapat 3 persamaan. Yang ini kita namakan persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Langkah-langkahnya hampir mirip dengan SPLDV, tapi ada beberapa langkah-langkah tambahan yang akan kita lakukan. Yang pasti di sini untuk langkah yang pertama, kita akan mengeliminasi salah satu dari 3 variabel ini. Kita bisa mengeliminasi variabel X, variabel Y, atau variabel Z. Jadi langkah yang pertama kita akan mengeliminasi variabel X sebagai contohnya. Kemudian kita ambil 2 persamaan dari 3 persamaan ini. Jadi bisa diambil 1 dan 2, atau 1 dan 3, atau 2 dan 3. Sebagai contoh, kita ambil persamaan 1 dan 2. Kita tulis kembali persamaan 1, 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan min 3. Persamaan 2, X tambah 3Y tambah Z sama dengan 2. Kemudian karena dieliminasi variabel X, kita tinggal lihat angka di depan variabel X. Kita kalikan secara saling berseberangan. 2 yang di atas itu di sini berarti 1, maka yang di atas ini dikalikan dengan angka di depan yang di bawah. Kemudian yang di bawah sini dikali dengan angka yang di atas. Karena dikali dengan 1, tinggal tulis kembali 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan min 3. Yang di bawah dikali 2 berarti X kali 2 2X tambah 3Y kali 2 6Y tambah Z kali 2 2Z sama dengan 2 kali 2 4. Sekarang kita lihat tanda di depan angka dari variabel X positif, berarti karena sama tandanya kita gunakan kurang. 2X kurang 2X hasilnya 0, atau kita bisa langsung coret
Y kurang 6Y atau 1 kurang 6. 1 kurang 6 hasilnya adalah negatif 5. Berarti min 5Y. 3 set kurang 2 set. Positif, berarti 3 kurang 2. Hasilnya adalah 1 atau positif atau tambah set sama dengan min 3 kurang 4. Min 3 kurang 4 berarti min 7. Maka diperoleh min 5Y tambah set sama dengan min 7. Kita tulis ini sebagai persamaan keempat. Sekarang masih dengan mengeliminasi variabel X, kita ambil juga dua persamaan tapi beda dari persamaan yang tadi. Kalau tadi 1 dan 2, sekarang entahkah 1 dan 3 atau 2 dan 3. Sebagai contoh kita ambil persamaan 1 dan 3. Jadi kita tulis persamaan 1. Sama seperti tadi, karena kita mengeliminasi variabel X, maka dikali angkanya dilihat berdasarkan angka di depan variabel X. Ini 2X di bawah 3X. Berarti yang di atas dikali dengan yang di bawah sini dikali dengan angka yang di atas. Maka tinggal kita menyesuaikan 2X kali 3 berarti 6X tambah Y berarti positif, Y kali 3 3Y tambah berarti positif 3 set kali 3 9 set sama dengan min 3 kali 3 min 9. 3X yang di bawah sekarang kali 2 6X tambah 2Y kali 2 4Y tambah 2 set kali 2 4 set sama dengan 1 kali 2 2. Kita lihat tanda di depan angka dari variabel X sama-sama positif, berarti pakai kurang. 6X kurang 6X, kita langsung coret, hasilnya 0. 3Y kurang 4Y positif, sama-sama positif, berarti 3 kurang 4 min 1 atau min Y. 9 positif kurang 4 positif, 9 kurang 4 berarti positif 5 set. Min 9 kurang 2 berarti min 11, sehingga diperoleh min Y tambah 5 set sama dengan min 11, dan ini kita tulis menjadi persamaan kelima. Sehingga kita telah mendapatkan persamaan baru, yaitu persamaan 4 dan persamaan 5. Jadi telah kita peroleh di sini dua persamaan yang baru, yaitu persamaan 4 min 5Y tambah set sama dengan min 7 dan min Y tambah 5 set sama dengan min 11, persamaan 5. Dari sini kita mendapatkan sistem persamaan linear dua variabel, yang mana variabelnya adalah variabel Y dan variabel Z. Setelah dari sini, cara penyelesaiannya sama seperti SPLDV, yaitu kita eliminasi salah satu dari variabel ini. Karena di sini ada Y dan Z, kita bisa eliminasi Y atau eliminasi Z. Misalnya sebagai contoh kita eliminasi variabel Y. Maka min 5Y tambah Z sama dengan min 7, min Y tambah 5 Z sama dengan min 11 kita kalikan berdasarkan angka di depan variabel Y, karena kita eliminasi variabel Y. Di atas 5 di bawah 1, berarti di atas kali 1 di bawah kali 5. Diperoleh min 5Y kali 1, karena dikali 1 tinggal kita tulis lagi min 5Y tambah Z sama dengan min 7 kali 1 min 7. Yang di bawah kali 5, berarti min Y kali 5 min 5Y tambah 5 set kali 5 25 set sama dengan min 11 kali 5 min 55. Yang dieliminasi variabel Y kan sama-sama tandanya negatif. Kalau tandanya sama maka kita gunakan kurang.
sehingga menjadi min 5 kurang min 5, atau min 5 kurang dengan negatif berarti tambah 5, hasilnya min 5 tambah 5 0. Makanya kita perlu gunakan kurang bukan tambah, sehingga diperoleh, atau kita bisa langsung coret 0y atau kita bisa boleh langsung tidak usah tulis, yang di sebelahnya langsung kita operasikan set, atau di sini 1 kurang 25, sini positif, berarti 1 kurang 25 diperoleh min 24 set. Sekarang min 7 kurang min 55, min 7 kurang min 55, min 7 kurang dengan negatif berubah jadi tambah, berarti min 7 tambah 55 hasilnya adalah 48. Maka untuk variabel set berarti kedua ruas kita bahagi dengan min 24, atau secara gampangnya 48 bahagi dengan angka di depan variabel set min 24, hasilnya setnya adalah min 2. Maka kita telah peroleh yang pertama set sama dengan min 2. Setelah kita peroleh set sama dengan min 2, tinggal kita substitusi ke salah satu dari persamaan ini. Misalnya sebagai contoh kita ambil persamaan 4. Jadi substitusi set ke persamaan 4. Jadi ambil persamaan 4, min 5y tambah set sama dengan min 7. Setiap setnya diganti dengan yang telah kita peroleh, min 5y tambah setnya min 2. Maka min 5y min 7 nya tetap, kedua ruas kita tambah dengan 2, atau ini min 2 pindah ruas berubah jadi positif, diperoleh min 5y sama dengan min 7 tambah 2, hasilnya adalah min 5. Kemudian untuk y berarti min 5 bahagi min 5, hasilnya adalah min negatif bagi negatif 1, negatif bagi negatif positif, 5 bagi 5 1, berarti positif 1. Kita peroleh y sama dengan 1. Setelah kita mendapatkan set sama dengan min 2 dan y sama dengan 1, maka langkah terakhirnya adalah kita substitusikan baik set dan y ke persamaan 1, 2, atau 3. Sebagai contoh ke persamaan 1 saja. Maka kita tulis kembali persamaan 1, 2x tambah y tambah 3 set sama dengan min 3. Setiap variabel y dan z diganti dengan yang telah kita peroleh tadi. Berarti 2x tambah y nya 1 tambah 3 setnya diganti dengan min 2 sama dengan min 3. 2x tambah 1, 3 kali min 2 hasilnya negatif 6. Yang tersisa adalah variabel 2x. Yang tersisa adalah yang memiliki variabel 2x. Min 3 tetap, yang tidak ada variabel kita boleh pindah ruas. Tambah 1 berarti menjadi negatif 1, negatif 6 berubah jadi positif 6. Diperoleh 2x sama dengan min 3 kurang 1 tambah 6. Min 3 kurang 1 min 4 tambah 6 berarti positif 2. Maka x sama dengan 2 bahagi 2, x sama dengan 1. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya. Kita tulis dari x1, y nya 1, dan z nya tadi min 2. Maka ini yang kita cari. Kalau ada yang ingin mencoba apakah HP ini sesuai dengan soalnya, akan mendapatkan hasil yang sama, tinggal coba sendiri. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel soal tadi adalah ini, 1, 1, dan min 2.
Semoga sampai sini bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas boleh tanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.